Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazilah lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min asyaddil 'adab wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bidawamil mu'jizati wa huwal kitab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil hasab wa ala alihi wa ashabihi wa man istaqama bi sunnatihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara sunnatullah yang berlaku di alam dunia ini adalah waktu terus berjalan. Hari berganti, pekan, bulan, tahun. Hari ini kita masih di 1440 Hijriah. Nanti malam seiring masuknya maghrib kita sudah masuk di 1441 Hijriah. Tidak ada hal khusus yang istimewa berkaitan dengan bergantinya waktu, baik berganti dari kemarin ke hari ini atau dari 1440 ke 1441. Tidak ada hal khusus. Dalam kehidupan di alam dunia ini, pergantian waktu adalah sesuatu yang pasti terjadi hingga waktu yang dijanjikan Allah berakhir dengan datangnya hari kiamat. Bagaimana menyikapi sunnatullah berupa pergantian waktu? Ini salah satu hal yang perlu untuk kita sadari. Selanjutnya, iktibar apa yang bisa kita petik di balik penetapan peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, ditetapkan sebagai awal perhitungan kalender Islam. Apa pelajaran yang ada di situ? Dan juga selanjutnya, adakah ibadah khusus yang diperintahkan berkaitan dengan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam? Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai mukmin, kita harus bagaimanakah menyikapi sunnatullah berupa terus berjalannya waktu? Adakah Al-Quran dan As-Sunnah memberikan bimbingan yang jika ada sudah selayaknya, sudah seharusnya bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah kita jadikan sebagai pegangan utama? Islam
amat sangat menghargai waktu. Allah amat sangat menghargai waktu. Banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah di awal surah-surah itu bersumpah dengan menyebut berbagai jenis waktu. Ada wadduha, demi waktu duha. Ada wal-laili, demi waktu malam. Ada lagi yang lainnya wal fajri. Adanya waktu-waktu yang digunakan oleh Allah sebagai sumpah di awal sebelum selanjutnya Allah menjelaskan firman-Nya, mengisyaratkan bahwa Islam sangat menghargai waktu. Sehingga dari situ sebagian hamba Allah yang Allah berikan kebeningan hati, sebagian hamba Allah yang Allah berikan kebeningan hati alias ahli hikmah membuat kesimpulan dengan ungkapan al-waktu kas-sayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu layaknya pedang, jika tidak kamu gunakan sebaik-baiknya maka pedang itu yang akan menyikatmu, akan memotongmu. Karena itulah kita harus bisa semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan pada kita. Manfaatkan sebaik-baiknya sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Dalam hal ini, dalam hal pemanfaatan waktu, kita harus mempraktekkan betul sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah ridai keduanya, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu hari tiba-tiba saja Rasulullah pegang pundak. Tiba-tiba saja Rasulullah pegang pundak. Waqala, seraya beliau memberikan nasihat, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabili. Jadilah kamu dalam kehidupan dunia ini sebagaimana orang asing di satu tempat, aw abiru sabili, atau sebagaimana seseorang yang menyeberangi jalan. Nasihat Rasul dalam hadis ini cuma sampai situ. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, atau seperti seseorang yang menyeberangi jalan. Sang sahabat yang diberi nasihat, beliau menyimpulkan sendiri nasihat Rasul ini, bahwa nasihat Rasul ini intinya jangan sia-siakan waktu. Sahabat Abdullah bin Umar menyatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah, fa idza amsayta fa idza asbahta fala tantadiril masa, wa khudh min sihhataka li maradika wa min hayatika li mautika. Bagian kedua ini ucapan sahabat Abdullah bin Umar yang diberi nasihat oleh Rasul. Jika kamu ada di waktu sore, jangan tunggu datangnya pagi. Jika kamu ada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya sore. Manfaatkan sehatmu
sebagai antisipasi andaikan suatu saat sakit, dan manfaatkan hidupmu untuk memperbanyak bekal andaikan suatu saat mati. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6416, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tadi berkaitan dengan menyikapi waktu yang terus berganti. Waktu secara umum, apakah hari berganti hari atau tahun berganti tahun? Jalanilah hidup ini dengan sikap seperti orang asing yang tinggal di suatu tempat. Ketika kita banyak kenal dengan penduduk setempat, kita nggak merasa sebagai orang asing. Karena itu makna hadis ini, hiduplah di dunia seperti orang asing yang tinggal di suatu tempat, nggak ada orang yang dia kenal di situ. Dia juga nggak paham bagaimana situasi kondisi di situ, apakah aman atau bagaimana. Selalu berhati-hati. Siapapun manusia, ketika dia datang ke suatu tempat yang dia belum paham medannya bagaimana, pasti manusia yang normal dia akan bersikap sangat hati-hati. Beda dengan mereka yang paham situasi kondisi. Orang asing nggak paham situasi kondisi, pasti akan sangat hati-hati. Ini nasihat Rasul, hiduplah di dunia dengan penuh kehati-hatian layaknya orang asing di suatu tempat. Ketika kita sebaliknya menjalani hidup kurang hati-hati, yakin minimal, karena kekurang hati-hatian itu, minimal ada hal syubhat yang terjadi pada diri kita. Ketika lebih sangat tidak hati-hati lagi, yakin ada hal-hal haram yang terjadi pada diri kita ketika kita kurang hati-hati. Wujud kehati-hatian selalu patuhi aturan yang ada. Wujud kehati-hatian selalu patuhi, pelajari aturan yang ada. Boleh jadi kita tahu aturannya ini, ternyata masih ada aturan lain yang kita belum tahu. Patuhi yang sudah kita ketahui, gali dan gali terus, barangkali ada aturan yang kita belum tahu, untuk selanjutnya kita patuhi juga. Nasihat Rasulullah, hidup di dunia bersikap seperti orang asing, atau bersikaplah seperti penyeberang jalan, abiru sabilin. Seorang penyeberang jalan yang normal, yang sehat akalnya, tidak akan dia berhenti sebelum sampai tujuan. Dia akan terus bergerak. Tidak akan berhenti sebelum sampai tujuan. Dia akan terus bergerak sampai yakin sudah tiba di tujuan. Sebagai hamba Allah yang beriman Islam, tujuan kita sama, kebahagiaan di akhirat. Kalau ada seorang muslim ternyata tujuan utamanya sekarang kita hidup di dunia, kita cari kebahagiaan dunia, urusan akhirat urusan nanti. Ini muslim perlu untuk terus diberi nasihat. Tujuan kita sama, kebahagiaan di akhirat. Dan kita wajib meyakini bahwa akhirat jauh lebih baik buat kita dibanding dunia. Kita wajib meyakini. Karena itulah yang ditegaskan oleh Allah. Akhirat lebih baik dibanding dunia. Jalal ajal a'la kita hafal. Wal akhiratu bal tu'siruna al hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Setelah sebelumnya Allah kisahkan orang-orang yang bahagia, sebaliknya bal tu'sirunal hayatad dunya. Tidak sedikit orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan duniawi, lebih mementingkan kehidupan duniawi, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan pasti lebih kekal. Di Ad-Duha bahkan Allah gunakan huruf sumpah, lam taukid, bukan huruf sumpah, lam taukid, huruf taukid, huruf penguat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa lam al akhirah, dan sungguh akhirat itu lebih baik buatmu dibanding kehidupan yang pertama, alam dunia. Hiduplah di dunia seperti penyeberang jalan, jangan pernah berhenti sebelum sampai tujuan. Berhenti dari melakukan segala aktivitas yang nanti akan membahagiakan kita di tujuan akhir kita. Karena itu siapapun muslim harus menginvestasikan semua yang Allah anugerahkan kepadanya demi akhirat. Baik itu kesehatan kita, umur kita, harta benda kita, ilmu kita, apapun, termasuk andaikan Allah uji kita dengan jabatan, Allah uji kita dengan banyaknya orang yang nurut sama kita, semua investasikan untuk akhirat 100%. Umur kita dari awal kita balik sampai mati harus untuk akhirat. Semua aktivitas kita harus untuk akhirat. Enggak ada persentase ketika kita masih usia kerja untuk akhirat cukup 20%. Kalau sudah pensiun untuk akhirat 80%, enggak ada itu. 100% semuanya harus kita investasikan untuk akhirat, untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah ciptakan kita, maksud tujuan Allah ciptakan kita cuma satu, untuk menyembah Allah. Bahasa lain, untuk mengabdi kepada Allah. Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, surat 51, dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Ini yang harus kita sadari. Allah ciptakan kita tujuannya cuma untuk menyembah Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ketika ada sebagian dari, katakanlah, harta kita ternyata tidak berfungsi untuk mengabdikan diri kepada Allah, kita sudah menyalahi maksud tujuan diciptakannya kita oleh Allah. Ketika ada sebagian dari waktu yang Allah anugerahkan pada kita ternyata tergunakan tidak untuk mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, berarti kita sudah menyalahi maksud diciptakannya kita oleh Allah. Ketika ada seseorang yang bertanya, Pak Ustadz, ketika kita masih muda berapa persen yang untuk akhirat? Yakin yang bertanya itu belum paham apa makna ibadah. Boleh jadi dalam pikirannya ibadah itu hanyalah sholat, puasa, zakat, dzikir, ngaji, seolah-olah cuma itu. Kalau memang ibadah cuma itu, nggak akan ada manusia yang bisa 100% hidupnya untuk Allah, untuk ibadah. Melainkan semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Sebaliknya, walaupun yang kita lakukan itu perintah Allah, bisa juga tidak bernilai ibadah. Dua hal yang menentukan.
Apakah sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan bernilai ibadah atau tidak? Yang pertama, materi amaliyahnya, materi perbuatannya. Yang kedua, niat melaksanakannya. Walaupun niatnya sangat baik, ketika materinya, materi yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah, yang tidak dibolehkan oleh syariat, maka tidak bisa diniatkan menjadi ibadah. Contoh niat yang sangat baik, sedekah, jariyah, wakaf, infak. Tetapi harta yang kita gunakan untuk itu harta korupsi. Sengaja aku mau korupsi buat bangun masjid di seluruh pelosok Indonesia. Seolah-olah niat baik, tidak akan bernilai ibadah. Melalui Rasulullah, Allah menegaskan, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min gululin. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 3006, Imam Muslim 1341, Abu Daud At-Tirmidzi. Allah tidak akan terima sholat sebaik apapun jika dia tidak suci, dan tidak akan terima sedekah, infak jariyah dan lain sebagainya dari harta haram. Jadi agar sesuatu yang kita perbuat bernilai ibadah, materi perbuatannya haruslah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Berikutnya, niatnya pun harus benar. Walaupun yang kita lakukan itu secara materialnya merupakan perintah Allah, perintah wajib, ketika niatnya riya dan lain sebagainya, tidak akan bernilai ibadah. Jadi apapun yang Allah anugerahkan pada kita harus 100% kita infakkan di jalan Allah, harus 100% kita gunakan untuk penghambaan diri kita kepada Allah. Demikian juga harta, 100% harus kita gunakan ke sana. Jangan bayangkan apa berarti 100% harta kita harus kita wakafkan, kita amal jariahkan. Bukan. Sedekah, wakaf, jariyah dan lain sebagainya, membantu fakir miskin, itu nomor 2. Nomor 2, infak fisabilillah. Yang nomor 1, menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi. Berikutnya membayar zakat. Baru selanjutnya pengeluaran sunnah. Dan itu mudah. Jadi nggak ada persentase usia muda untuk akhirat cukup 20%, ketika sudah pensiun nanti 80%, tidak. 100% harus untuk akhirat. Di Al-Qasas 77 jelas Allah nyatakan di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah surah 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Carilah kebahagiaan akhirat dari apa yang Allah berikan padamu. Allah berikan kita umur, gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Allah berikan kita jabatan, gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Allah berikan harta, gunakan untuk kebahagiaan akhirat. Allah berikan kita keluarga, berikan istri, berikan suami, anak, gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat dan lain sebagainya. Carilah kebahagiaan akhirat dari apa yang Allah berikan padamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dalam kehidupan dunia.
Selama hidup di dunia mungkin kita perlu sesekali refreshing, silakan. Persentase dari harta yang kita miliki, yang Allah berikan pada kita, jangan jauh lebih besar. Sekedar jangan kamu lupakan jatahmu di dunia. Sesekali kita makan yang mungkin lebih enak, silakan. Tapi persentasenya sekedar jangan kamu lupakan. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi berulang kali Allah beritahukan kepada kita akhirat lebih baik, akhirat lebih baik, akhirat lebih baik. Sudah semestinya kita cinta akhirat, tidak ada kecintaan kita terhadap duniawi. Jangan pula bayangkan siapapun yang cinta akhirat dia akan miskin hidupnya. Tidak. Bukan berarti orang yang miskin gambaran dia cinta akhirat, dia tidak cinta dunia, bukan. Sebaliknya, bukan pula mereka yang berharta berlimpah tanda dia cinta dunia, benci akhirat, bukan. Sangat tidak tertutup kemungkinan orang nggak punya harta tapi hatinya sangat cinta akhirat. Sebaliknya, harta berlimpah tidak ada kecintaan terhadap dunia, sepenuhnya cinta akhirat. Contoh yang paling gampang, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kaya raya, sahabat yang paling kaya, tapi tidak sedikit pun beliau cinta dunia. Hingga saat ini kekayaan beliau masih bisa kita lihat di Arab Saudi berupa berbagai macam hotel, yang itu semuanya hasil dari wakaf beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka yang cinta akhirat justru ketika bekerja lebih semangat karena motivasinya melaksanakan perintah Allah. Ketika dengan alasan cinta akhirat kerja malas-malasan, itu salah persepsi. Pasti semangat kerjanya bukan karena Allah. Orang yang beriman melakukan semuanya karena Allah, karena itu dengan penuh semangat dia jalani. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika kita sebagai hamba Allah yang beriman kok lebih cinta dunia dibanding akhirat, siapapun yang cinta dunia tidak akan bisa cinta akhirat. Dua itu tidak akan bertemu dalam hati seorang manusia. Mereka yang cinta akhirat tidak akan cinta dunia, yang cinta dunia tidak akan cinta akhirat. Siapapun kita, ketika kita cinta dunia, ancaman Allah berat. Ancaman Allah tidak main-main. Di antaranya di surah An-Nahl ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat ke-16 107. Dzalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafirun. Dzalik ay al-adabul alim, siksaan yang pedih itu, siksaan yang keras itu Allah berikan bi'annahum, disebabkan mereka istahabbul hayatad dunia, lebih cinta kehidupan dunia alal akhirah, dibanding akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan berikan petunjuk pada orang-orang kafir. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang taba'a Allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim, yang hatinya ada penutup, demikian juga di pendengarannya dan juga di penglihatannya. Hati yang ada penutup, dia tidak akan bisa menghayati, memikirkan ayat-ayat Allah. Telinga yang ada penutup, dia tidak akan mendengarkan nasihat untuk mengambil manfaat. Mata yang ada penutup tidak akan bisa memandang contoh iktibar untuk ambil manfaat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi siksaan yang pedih disebabkan mereka lebih cinta dunia dibanding akhirat. Sedini mungkin anak-anak kita untuk kita biasakan.
Kita ajak lebih cinta akhirat dibanding dunia. Gunakan dunia yang ada, yang Allah berikan semuanya untuk akhirat. Jangan bayangkan sekali lagi, ketika kita lebih cinta akhirat, kita akan miskin, kita akan malas kerja, malas ini, malas ini. Bohong, itu pemikiran yang salah. Justru mereka yang cinta akhirat akan lebih semangat menjalani hidup. Ibarat tadi, orang yang menyeberang jalan nggak akan berjalan santai sebelum sampai tujuan. Lebih jalanan yang sangat berbahaya, yang rapat, jalan tol misalnya. Nyebrang kok nyantai, habis. Jadi orang yang cinta akhirat, ibarat orang nyebrang, tidak akan santai, akan semangat menjalani perjalanannya sebelum sampai ke tujuan akhirnya, kebahagiaan akhirat. Jadi sikap pertama, menyikapi pergantian waktu sunatullah yang setiap saat terjadi, baik dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun, kita harus manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Yang kedua, jangan menunda-nunda perbuatan baik. Tergambarkan dari ucapan sahabat Abdullah bin Umar, jika kamu ada di waktu sore, jangan nunggu pagi. Ada di waktu pagi, jangan nunggu sore. Manfaatkan sehat, antisipasi andikan suatu saat sakit. Di saat kita sehat, kita mudah hadir ke masjid, menghadiri majlis dan lain sebagainya. Di saat sakit, mungkin kita akan memaksakan diri. Kalau toh kita memaksakan diri bisa hadir ke majlis, biasanya orang sakit aroma tubuhnya tidak sedap, akan mengganggu orang lain. Manfaatkan sehat sebelum sakit, manfaatkan hidup sebelum mati. Jangan pernah menunda-nunda perbuatan baik. Siapapun yang suka menunda-nunda perbuatan baik, dia akan sangat menyesal. Allah mengabarkan kepada kita bagaimana orang-orang yang dulu hidupnya menunda-nunda kebaikan, menunda amal soleh, bahkan fatalnya menunda untuk beriman, pada akhirnya mereka sangat menyesal. Surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 99 dan 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ini orang-orang yang menunda-nunda amal soleh. Allah kasih tahu kita, ketika mereka sudah didatangi kematian, mereka semuanya ngomong, qala rabbi irji'un, wahai Rabb, wahai Tuhan, kembalikan kami kehidupan dunia. La'alli a'malu sholihan, aku berjanji akan beramal soleh fima taraktu. Tidak seperti yang sebelumnya aku tinggal amal soleh. Karena sekali-kali hal itu tidak akan pernah terjadi. Innaha kalimatun wa qailuha, itu cuma kalimat yang dia ucapkan, tidak akan pernah dipenuhi oleh Allah. Yang pasti wa min waraihim, di belakang mereka barzakhun, ada alam barzakh. Alam barzakh, alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Siapapun yang mati, bagaimanapun matinya, baik dikuburkan atau tenggelam atau terbakar, dia pindah ke alam barzakh. Ada alam barzakh ila yaumil yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Boleh jadi banyak di antara saudara kita merasa sekedar menunda kebaikan sedikit nggak apa-apa. Menunda melaksanakan sholat masih waktunya, nggak apa-apa. Tapi ini Allah yang ngasih tahu, mereka yang selama hidupnya suka menunda-nunda kebaikan, begitu mati mereka langsung menyadari, mereka nyesal.
Kita bisa ambil iktibar dari kisah seorang sahabat yang tidak terlalu dikenal, Sa'ban. Apa kisahnya? Sa'ban yang selalu berjamaah, tapi bukan sahabat yang tenar, tapi istiqomah berjamaah. Rasulullah sangat perhatian dengan jamaahnya. Ketika mereka selalu hadir, pasti selalu ada dalam memori Rasul, dalam pandangan Rasul. Walaupun Rasul mungkin selama itu nggak pernah tanya, tapi Rasul perhatikan. Suatu hari, ketika sholat subuh, ada satu jamaah yang Rasul lihat kok nggak hadir. Rasul tanyakan ke jamaah yang lain, itu jamaah yang biasa di sudut sana mana itu? Nggak ada yang kenal. Nyaris nggak ada yang kenal. Setelah ditelusuri cari-cari, ada satu yang kenal. Rumahnya jauh dari sini ya Rasul, antarkan aku ke sana. Wujud perhatian seorang pemimpin. Istiqomah berjamaah, sekali nggak hadir Rasul tanyakan. Ketika kadang hadir, kadang tidak, kadang hadir, kadang tidak, nggak hadir nggak akan ditanyakan. Nah dia udah biasa nggak datang. Ketika selalu hadir, suatu saat kok nggak hadir, timbul tanda tanya, kemana dia? Ketika diantarkan ke rumah sahabat Sa'ban, salam, buka pintu, istrinya yang kedua, betul ini rumah Sa'ban? Iya betul ya Rasulullah. Sa'bannya ada? Dia sudah meninggal wahai Rasul. Sekali tidak hadir berjamaah karena meninggal. Cuma sang istri ya Rasul, ada timbul pertanyaan tanda tanya di dalam hati kami. Sesaat sebelum meninggal ada 3 kalimat dia ucapkan. 3 kalimat ini menggambarkan penyesalan sang sahabat yang ternyata amal solehnya tidak maksimal, padahal sangat ada peluang untuk dimaksimalkan. Menggambarkan penyesalan sang sahabat karena tidak maksimal dalam beramal soleh, padahal ada peluang buat beliau untuk memaksimalkan amal soleh itu. Yang pertama, andaikan saja lebih jauh. Kalimat menggantung. Yang kedua, andaikan saja yang baru yang aku berikan. Yang ketiga, andaikan aku berikan semuanya. Ketiga kalimatnya, ketiga-tiganya menggantung. Dianggap wasiat, maknanya apa? Allah beritahukan apa makna 3 kalimat tadi kepada Rasulnya. Rasulullah menjelaskan. Ucapan pertama, andaikan lebih jauh. Sesaat sahabat Sa'ban didatangi malaikat maut, Rasul menggambarkan, Allah beritahukan pahalanya jalan kaki ke masjid, betapa sangat tinggi nilainya. Dari situ sahabat Sa'ban menyesal, andaikan rumahku lebih jauh, pahalaku tentu lebih baik lagi. Saat ini nyari rumah yang jauh dari masjid susah, terutama di kota. Bahkan tidak sedikit saudara kita yang berlomba-lomba bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid, alasannya supaya dekat dengan umat. Akhirnya terasa betul. Dulu tahun 86-an kira-kira jalan kaki jalan 2 km ke masjid rasanya dekat. Sekarang rasanya jauh. Nggak sampai 2 km, cuma berapa puluh meter, berapa ratus meter masjid. Sebelah sana masjid, sebelah sana masjid. Ketika kita sengaja ke masjid yang jauh, yang dekat rumah kita tinggalkan, pasti akan jadi omongan. Itu orang kenapa ya nggak mau ke sini? Apa fahamnya lain? Jadi apa yang diucapkan sahabat Sa'ban itu menggambarkan penyesalannya karena tidak maksimal dalam beramal soleh. Kalimat kedua, andai saja aku berikan yang baru. Beliau karena rumahnya yang jauh, setiap kali berangkat ke masjid selalu pakai baju double untuk antisipasi dingin.
Selalu yang baru di dalam, yang butut di luar. Suatu saat ketika ke masjid mendapati seseorang yang kedinginan, dibuka yang luar yang butut, diberikan kepada si orang itu. Pada saat sakaratul maut, Allah perlihatkan balasan dia memberikan baju butut buat orang yang kedinginan. Timbul penyesalan, coba aku berikan yang baru. Yang ketiga, coba saja aku berikan semuanya. Di kesempatan yang lain, ketika beliau berangkat ke masjid karena rumah yang jauh, selalu membawa bekal 1 roti. Ketemu dengan seseorang yang kelaparan, diberikan sepotong dengan pikiran sepotong buatmu, sepotong untukmu. Pada saat sakaratul maut, Allah perlihatkan balasannya. Beliau menyesal, coba saja aku berikan semuanya. Jadi siapapun yang menunda-nunda kebaikan pasti akan menyesal. Kalau toh sekarang tidak menyesal, pada saat sakaratul maut nanti pasti akan menyesal. Termasuk andaikan kita lihat ada saudara kita yang kita tahu sholatnya salah, benerin apa enggak ya? Benerin apa enggak? Kayaknya kita enggak benerin, nanti kita akan menyesal. Walaupun memang harus sangat hati-hati menilai sholat salah mana tidak. Karena dalam kajian keislaman ada yang disebut dengan ikhtilaf khilafiyah. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap salah ternyata dia punya rujukan dari pandangan lain. Nah itu untuk menilai mana salah ternyata tidak, kita harus punya wawasan keilmuan yang luas. Ketika yang dia lakukan tidak ada rujukan dari satupun ulama yang muktabar yang bisa dijadikan rujukan, berarti itu salah. Atau bisa juga dengan nada kita tanya, kenapa Bapak begitu sholatnya? Andai kan dia, memang saya salah ya, berarti dia memang salah, dia nggak tahu. Ketika wawasan keilmuan kita terbatas langsung menyalahkan seseorang, kita bisa ambil pelajaran bagaimana sahabat Umar ibn Khattab menyalahkan sahabat yang lain ketika suatu saat imam subuh sang sahabat membaca surah Al-Furqan tidak seperti yang sahabat Umar terima dari Rasul. Sahabat Umar tegas, langsung ini memasukkan Quran ini. Dia baca surat ini berbeda dari yang aku terima dari Rasul. Langsung dia pegang orang itu, dia tarik menghadap Rasul. Di hadapan Rasul, ya Rasulullah, ini memasukkan Quran. Dia baca Al-Furqan tidak seperti yang kau berikan padaku. Mari lepaskan cengkeramanmu. Coba silakan membaca ulang, dibaca ulang. Seperti itulah Al-Quran diturunkan. Umar, coba bacaan baca. Umar baca. Seperti itulah Al-Quran diturunkan. Ini yang kita kenal dengan qiraat sab'ah. Menyalahkan bacaan seseorang pun kita harus punya wawasan qiraat yang cukup. Boleh jadi bacaan yang kita anggap salah ternyata itu salah satu dari qiraat sab'ah yang warid dari Rasul. Karena itu memang diantara adab menjadi imam, jangan membaca jenis bacaan yang tidak difahami jamaahnya. Atau kalau toh mau membaca yang berbeda, informasikan, beritahukan lebih dulu kepada sang jamaah sehingga jamaah nggak kaget. Saya pernah bareng sama imam kita tadi ketika saya ngisi di As-Sakinah jadi Bening Estate. Dia bagus dia, walaupun masih muda. Jamaah, mohon maaf, nanti kita baca qiraat sab'ah. Kita baca qiraat sab'ah dalam salat tarawih. Jamaah enggak kaget. Enggak usah surah-surah yang lain. Di Al-Fatihah saja itu sudah banyak perbedaan. Seperti Maliki Yaumiddin. Boleh Maliki Yaumiddin. Boleh Maliki Yaumiddin. Boleh Maliki Yaumiddin. Empat-empatnya boleh. Ada dalam qiraat sab'ah. Dan keempat-empatnya warid dari Rasul. Mungkin yang umum ada yang Maliki, ada yang Maliki. Dua yang belakang tadi Maliki dan Maliki ini jarang yang baca. Gak usah jauh-jauh, tafsir Ibnu Katsir di sana pun sudah dijelaskan hal itu.
Jadi ketika kita menunda amal soleh sekecil apapun, nanti ketika kita sakaratul maut, kita akan menyesal. Kalau toh kita belum bisa menghayati, masa menunda sedikit tadi nyesal? Al-Mu'minun 99-100 tadi, Allah mengabarkan pada kita bagaimana ketika seseorang sakaratul maut, dia menyesal karena dulu menunda-nunda, tidak maksimal dalam beramal soleh. Ketika ada pengemis, peminta-minta liwat, kita nggak kasih, sesaat berikutnya timbul penyesalan, itu bagus. Menyesal ketika kita masih hidup itu bagus, penyesalan itu baik. Tinggal bagaimana kita menyikapi penyesalan yang sudah ada. Boleh jadi ketika kita menyesal karena terlambat menunda perbuatan baik, itu wujud taufik Allah buat kita. Ketika taufik Allah berupa penyesalan menunda perbuatan baik kita abaikan, boleh jadi selanjutnya tidak ada lagi penyesalan ketika kita menunda perbuatan baik. Ini alamat tidak baik buat kita. Kita tidak melaksanakan tahajud, sangat menyesal, tanda baik. Sikapi penyesalan terlambat, kurang maksimal dalam beramal soleh dengan sikap yang positif. Tekadkan untuk jangan sampai terjadi. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Yang ketiga, ini baru bagian pertama dari 3 bagian, menyikapi pergantian waktu. Yang kedua, iktibar dari kenapa peristiwa hijrah diambil sebagai awal penanggalan Islam. Bagian yang ketiga, adakah ibadah tertentu yang khusus diperintahkan berkaitan dengan Muharram. Ini baru bagian yang pertama. Padahal belum tentu saya bisa kesini lagi di kajian-kajian yang lain. Kalau dulu hampir sering bisa, karena Sabtu Ahad masih banyak yang kosong. Saat ini hampir semuanya sudah terjadwal, cuma Sabtu kelima, Ahad kelima yang belum pasti. Ya, saya bisa kemana-mana. Yang ketiga, pastikan amal soleh kita selalu meningkat setiap saat. Ini menyikapi pergantian waktu. Sama dengan kemarin dia bangkrut, barang siapa hatinya lebih baik dari kemarin dia yang untung. Bukan, itu bukan hadis palsu. Pastikan amal soleh kita selalu meningkat. Di surah Al-Hasr ayat 18 kita bisa petik pelajaran dari situ. Surah ke-59 ayat 18. Banyak di antara kita yang hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang, setiap jiwa selalu melihat apa yang terjadi kemarin, apa yang sudah dia perbuat kemarin demi esok, demi hari esok. Kemarin amal soleh kita apa-apa ada, besok harus lebih baik. Dalam tafsir awal, hendaklah setiap orang melihat kehidupannya di dunia demi hari esok di akhirat. Dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wadhuru madza adkhartukum li anfusikum minal a'malis shalihah li yaumi ma'adikum. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah. Perhatikan, lihatlah, hitunglah apa amal soleh yang sudah kamu perbuat demi hari kekalmu nanti, hari esokmu yang kekal. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi menyikapi pergantian waktu yang ketiga, pastikan amal soleh kita selalu meningkat setiap hari. Tidak meningkat kuantitas, ya kualitasnya yang meningkat. Bahkan lebih baik utamakan meningkatkan kualitas, selanjutnya baru kuantitas. Kualitas yang paling utama keikhlasan dalam beramal, dalam sholat kehusuan, baru kuantitasnya. Jangan fokus meningkatkan kuantitas tapi kualitas tidak. Ingat di hadis Bukhari Muslim yang lain, innallaha la yanduru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat pertama hati kita,
bukan materi ibadah kita. Sama-sama sholat, Allah tidak lihat itunya, Allah lihat hatinya. Siapa yang berangkat sholatnya ikhlas karena Allah, siapa yang sholatnya khusyuk, itu yang Allah lihat. Berikutnya baru apa yang mereka perbuat, itu yang Allah lihat. Yang pertama Allah lihat sisi hati, apa itu kekhusyuan, apa itu keikhlasan, itu yang Allah lihat. Jadi utamakan meningkatkan kualitas ibadah kita, baru selanjutnya kuantitas ibadah kita. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in, ini pelajaran bagian pertama, yakni menyikapi pergantian waktu yang terus berjalan sampai akhir waktu yang sudah dijanjikan Allah. Baik itu hari ini berganti dengan hari esok, tahun ini berganti dengan tahun berikutnya, itu nggak ada bedanya. 3 hal tadi dalam menyikapinya. Berikutnya iktibar penetapan hijriyah, peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan Islam. Udah habis waktunya ya? Belum? Berapa detik lagi? Pada tahun ketiga kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau awal naik jadi khalifah 634 Masehi. Enggak lama dari Rasulullah wafat. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah cuma 2 tahun. Pada tahun ketiga kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mendapat surat balasan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang waktu itu diberi amanah menjadi gubernur Basrah. Dalam surat balasan itu, sahabat Abu Musa mengatakan, surat dari khalifah yang ditulis bulan Sya'ban sudah kami terima, cuma kami bingung mau menindaklanjuti apakah ini surat ditulis bulan Sya'ban tahun ini ataukah tahun yang lalu, karena tidak dicantumkannya tahun. Apakah saat itu nggak ada tahun? Ada tahun Romawi, tahun Masehi sudah ada. Tapi ternyata sahabat-sahabat Nabi tidak mau mempergunakan tahun-tahun itu, karena pada saat itu tahun Romawi, tahun Masehi itu masih menjadi simbol agama lain. Dengan adanya surat balasan itu, sahabat Umar bin Khattab seketika sadar bahwa kelemahan administrasi surat menyurat pada saat itu adalah tidak dituliskannya tahun. Jadi beliau tidak mau mempergunakan tahun yang ada saat itu, baik tahun Romawi atau tahun Masehi. Ini catatan buat kita, catatan buat kita. Lalu beliau kumpulkan para sahabat untuk musyawarah, bagaimana kita membuat tahun penanggalan khusus buat kita umat Islam. Usulan-usulan disampaikan. Ada yang usul diawali dari kelahiran Rasulullah, ada yang usul diawali dari diangkatnya beliau menjadi Rasul, ada yang usul diawali dari wafatnya beliau. Semua usulan itu ditolak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan usulan, kita awali tahun Islam, tahun kita dari hijrahnya Rasul dan para sahabat. Ini yang diterima. Ini pun sudah tentu mengandung pelajaran. Kenapa usulan 3 tadi ditolak, yang diterima kok yang ini? Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara pelajaran itu, yang pertama, kita harus fanatik dengan simbol dan syiar Islam, tinggalkan simbol dan syiar agama lain. Kita harus fanatik dengan simbol dan syiar Islam, tinggalkan simbol dan syiar agama lain. Ketika penanggalan Masehi masih menjadi simbol agama lain, tinggalkan. Tapi kalau ternyata seiring berjalannya waktu itu memudar sebagai simbol agama lain, sekarang tidak lagi orang yang menyebut Masehi Januari ini berarti itu Kristen, enggak lagi, ya silahkan saja. Dan memang saya belum tahu adanya seorang ulama yang mengharamkan umat Islam menggunakan tahun Masehi. Tapi dulu sahabat Umar dan lain-lain enggak mau
menggunakan itu. Nah itu, tinggalkan simbol dan syiar agama lain, fanatiklah dengan simbol dan syiar ajaran Islam, agama Islam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini cukup ramai, cukup terkenal. Tidak sedikit saudara kita yang mudah memvonis mengkafirkan saudara yang lain hanya gara-gara dianggap tasabbuh dengan yang lain. Hadis ini diperselisihkan antara sahih dan dhaif. Diperselisihkan antara sahih dan dhaif riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Syekh Albani mensahihkan hadis ini, Syekh Al-Arnaud mendhaifkannya. Ulama hadis sebelumnya saya belum temukan mereka memberikan penilaian dari hadis ini. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupakan diri dengan satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Ketika ada satu aktivitas yang identik dengan katakanlah umat agama lain, kok kita umat Islam sengaja melakukan sama percis, nah ini jangan nih. Walaupun hadis saja berselisihkan, sebaiknya jangan. Ada sebagian dari Yahudi Nasrani yang sampai kiamat tidak akan rela sebelum umat Islam ikut ajaran mereka. Ada sebagian, tidak seluruh Yahudi Nasrani. Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela kepada kalian umat Islam, orang-orang Yahudi, demikian juga orang Nasrani, hingga kalian ikuti ajaran mereka, ikuti milah mereka. Dalam tafsir, bukan seluruh Yahudi, seluruh Nasrani, bukan. Di masa Rasul pun ayat ini sudah ada. Ternyata Raja Najasyi yang Nasrani, beliau tetap rela. Bahkan beliau tawarkan untuk menampung sahabat-sahabat Nabi hijrah ke wilayahnya, Habasyah. Nah itu dalam tafsir, ada sebagian Yahudi Nasrani yang tidak akan rela kepada kalian umat Islam sebelum kalian ikuti ajaran mereka. Jadi jangan sampai kita tasabuh dengan umat agama lain. Aktivitas apa, perbuatan apa yang identik menggambarkan syiar agama mereka, jangan sampai kita perbuat. Satu di antaranya yang merupakan ajaran agama mereka, tapi banyak umat Islam tidak menyadarinya, salam dengan isyarat. Ada isyarat jari, ada isyarat telapak tangan. Ini ajaran Yahudi Nasrani. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku seseorang yang menyerupakan diri dengan ajaran lain, dengan agama lain. La tasabbahu bil yahudi wala bin nasara. Jangan kalian umatku menyerupakan diri dengan Yahudi dan Nasrani. Bukan berarti di luar Yahudi Nasrani kita boleh, bukan. Kalian jangan menyerupakan diri dengan Yahudi dan Nasrani. Fa inna taslimal yahuda al-isyarah bil asabi. Salamnya orang Yahudi isyarat dengan jari-jari. Wa tasliman nasara al-isyarah bil akufi. Dan salamnya orang Nasrani isyarat dengan telapak tangan. Ini ajaran Yahudi Nasrani. Dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuwaitiyah, ensiklopedi fikih Kuwait, juga dalam kitab Al-Fiqhul Islami adalah Profesor Wahbah Az-Zuhaili diuraikan lengkap. Satu hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi dhaif, kata Syekh Albani hasan. Meskipun diperselisihkan, patut untuk kita terapkan. Di sana dalam dua kitab tadi diuraikan, ketika seorang muslim salam dengan telapak tangan,
tidak boleh, minimal makruh tahrim, kecuali diiringi dengan ucapan assalamualaikum, baru silakan. Ketika tanpa ucapan salam berarti menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani. Ini sepele, tapi karena ada hadis Rasul walaupun diperselisihkan, katakanlah kita ambil yang penilaian dhaif. Dhaif itu boleh untuk hujjah makruh dan sunnah. Artinya makruh kita menyerupakan diri dengan Yahudi Nasrani dalam hal isyarat sebagai salam. Ketika kita pilih ini nilainya hasan, betul hasan, nggak makruh lagi, haram. Ini pelajaran pertama dari ditetapkannya peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan hijriah. Kita harus fanatik dengan simbol dan syiar Islam, tinggalkan simbol syiar agama lain. Pelajaran kedua, dipilihnya peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan hijriah, kita harus selalu ambil pelajaran dari sejarah. Sejarah siapapun, sejarah apapun, baik itu sejarah tokoh-tokoh kafir di masa lalu, lebih-lebih sejarah tokoh Islam, ambil pelajaran dari sejarah. Dan sejarah Islam kilang gemilang dibangun di awal hijrah Rasul dan para sahabat. Sebelum hijrah, sejarah Islam nggak terlalu, tidak banyak sejarah yang agung yang bisa dipetik sebelum hijrah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain, bahwa sejarah siapapun termasuk tokoh kafir sekalipun kita harus pelajari, kita ambil pelajaran. Kita tahu Fir'aun, manusia yang boleh jadi paling durhaka. Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya di Laut Merah, tidak diketahui jasad tubuh bala tentara Fir'aun satu pun tidak, tapi ternyata tubuh Fir'aun utuh. Diutuhkannya tubuh Fir'aun itu sebagai pelajaran buat generasi berikutnya, buat umat yang hidup setelahnya. Ini ditegaskan oleh Allah. Artinya umat yang hidup setelah Fir'aun harus ambil pelajaran, karena di situ ada ayat-ayat Allah. Surah Yunus ayat 92, surah ke-10 ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilin. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Fal yauma, pada hari ini, nunajjika, aku selamatkan engkau Fir'aun, badan Fir'aun, bibadanika, aku selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayat, supaya kamu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, menjadi pelajaran buat orang yang hidup sesudahmu. Ini menjelaskan kita harus ambil pelajaran dari Fir'aun, dari sejarah Fir'aun, bagaimana orang yang demikian berkuasa dimusnahkan oleh Allah. Mayoritas manusia lalai dari hal ini. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Mayoritas manusia lalai dari ayat-ayat, dari tanda-tanda kekuasaanku. Jadi sejarah siapapun, baik muslim kafir, sejarah mereka ambil. Bahkan secara khusus Allah perintahkan kita untuk bepergian di muka bumi, khususnya di situs-situs Nabi dan Rasul, di wilayah yang di situ ada kisah Nabi dan Rasul, bagaimana umatnya ketika mereka durhaka dibinasakan oleh Allah. Datang ke laut mati, ambil pelajaran bagaimana kaum Nabi Lut, bagaimana dosanya dimusnahkan oleh Allah. Di surah Al-An'am ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul siru fil ardi summa anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Qul, sampaikan wahai Rasul, siru fil ard, silahkan kalian bepergian di muka bumi, summa anzuru, kemudian lihat, perhatikan, ambil pelajaran, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang mendustakan ajaran Allah, orang kafir. Atau nggak sampai kafir, katakanlah sekedar orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa. An-Naml surah 27 ayat 69, hampir sama, berbeda dua kata. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Kalau yang tadi sumanduru, belakangnya mukadzibin, yang ini fanzuru, belakangnya al-mujrimin. Sampaikan wahai Rasul, siru fil ardi, silahkan kalian bepergian di muka bumi, fanduru, perhatikan, lihat dan ambil pelajaran. Dalam bahasa Arab ada ro'a, yaro, ru'yah, melihat. Ada basoro, melihat. Ada nadoro, yang dulu melihat. Nadoro, yang dulu melihat untuk ambil pelajaran. Melihat untuk ambil pelajaran. Fanduru, lihat dan ambillah pelajaran, kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana kesudahan, bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang berdosa, mujrimin, yang melanggar aturan Allah. Jadi ditetapkannya peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan Islam. Di situ ada pelajaran tersirat, kita harus selalu ambil pelajaran dari sejarah, khususnya sejarah Rasul dan para sahabat setelah hijrah dan selanjutnya. Bahkan Rasulullah sering mengisahkan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu kepada para sahabat beliau. Tentu maksudnya agar diambil pelajaran. Wallahu a'lam bishawab.